diedit. Sebentar, mohon maaf, tidak bisa saya edit. Oke, Pak. Silakan disambi makan nggak apa-apa, itu seperti Mbak Hana Zakiah itu loh, maem jambu tahopo itu. Iya. Nggak apa-apa, nek apa-apa. mboten ibu kalih Bu Putri. Nggak apa-apa, Pak. Kuliah saya sambil makan nggak apa-apa, karena kalau nggak Oke, makan siap. nanti ngantuk. Malah nyantai. Ya, silakan. Silakan sambil yang punya permasalahan atau kemarin sudah menggunakan iSpring, teman-teman bisa sampaikan. Selain tadi saya tampung dulu yang dari Mbak Iza ya, Mbak ya? Mbak Nafi ya. Oh, Mbak Nafi. Nafiatul. Saya tampung Mbak Nafiatul. Yang lain silakan disampaikan permasalahannya. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa harus menggunakan iSpring? Padahal kan itu filenya itu aplikasinya itu mengandung virus, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Kenapa harus pakai iSpring? Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang lainnya misalnya kita bisa pakai SAC, kita bisa pakai Articulate Storyline 3. Tapi kenapa iSpring? Yang pertama alasannya kita sudah familiar dalam menu-menunya. Karena kalau kita mungkin SAC ataupun Articulate AS3, kita perlu belajar lebih banyak lagi. Dan mungkin itu tidak selesai dalam satu jadwal kuliah materi yang ini. Alasan yang kedua, karena untuk AS dan juga SAC, kalau SAC dulu dibanding SAC, fitur kita optimalkan animasinya lebih kaya fitur PowerPoint. Jadi SAC itu keterbatasannya pada ketika kita mendesain kontennya, karena di sana hanya tersedia tombol minimal untuk membuat animasi-animasi yang lebih kompleks lagi terbatas di SAC. Namun kalau yang di AS3 itu menunya cukup ribet untuk dipelajari oleh pemula. Jadi kenapa PowerPoint? Yang pertama alasannya ini familiar. Kenapa iSpring? iSpring yang dibaca sebagai virus itu tadi kalau teman-teman semuanya melakukan crack. Jadi memang sistem komputer membaca itu sebagai virus karena Masnya sudah mengcracknya atau belum untuk yang iSpring? Sudah, Pak. Oh ya, jadi yang dibaca sebagai virus itu ketika Mas melakukan crack. Apapun bentuk software yang dilakukan crack, antivirus mendeteksi itu sebagai virus. Karena itu menjebol sistem keamanan yang tadinya free menjadi full versi. Begitu, Mas? Ya, Tapi Pak, makasih, untuk Pak. program itu masih bisa ditolerir tidak merusak sistem komputer. Hanya dideteksi sebagai virus karena melakukan pembobolan registry pada PowerPoint-nya. Berarti intinya itu kalau di handphone itu APK mod gitu, Pak? Oh, kalau di handphone nggak jadi APK mod. APK mod itu, nah semacam iSpring yang crack-crackan itu adalah APK mod. Tapi nanti APK yang dihasilkan dari iSpring bukan mod. Mod itu adalah versi ketika sebuah aplikasi sudah dijebol. Misalnya APK-nya sudah dibuang iklannya, dijebol. Semua yang berbayar jadi gratis kan itu. Nah, iSpring itu penjenengan crack untuk menjebol itu. Tapi APK yang dihasilkan bukan APK mod. Tetap karena itu nanti penjenengan kalau itu diisi komplit, Anda akan memiliki sebagai developer. Jadi ketika itu keluar dari jenengan ya bukan lagi mod. Tapi kalau sudah APK dari Anda share di Play Store, Anda berikan iklan di situ. Lalu saya jebol, nah itu jadi mod. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan ada yang mau tanyakan sama Pak Tommy.
Mau Mas bertanya, Pak. Faris. Oh ya, Ya, silakan. silakan. Mas Alvin. Itu cara cracknya gimana ya, Pak? Oke. Cara cracknya, teman-teman download atau dikasih Bu Putri aplikasinya. Kemarin sudah dikasih tapi belum ada crack-crackannya, Pak. Oh ya. Nanti saya kasih linknya. Untuk cara cracknya cukup simple. Teman-teman tinggal sudah nanti saya kasihkan panduannya untuk melakukan crack. Sebenarnya untuk melakukan crack pada semua software, kalau kita sudah dapat cracknya, itu caranya sama. Kita pindah crack-crackannya ke folder instalasi, lalu kita jalankan, udah selesai. Caranya sesimpel itu. Nanti di crack-crackannya saya kirimkan linknya, bisa teman-teman download semuanya, nanti bisa diikuti. Cuma 3 atau 4 langkah dalam melakukan crack. Oke, makasih Pak Tommy. Berarti kemarin yang diberi, saya soalnya memberikan sesuai yang diberikan Pak Rizky. Oke, ya. Ya, mungkin Pak Rizky kelupaan, belum Iya, memberikan cracknya. Oke, teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Sambil ini, Pak Romi silakan. Ada yang mau tanya? Ya. Kalau kan saya menginstal itu tapi munculnya tanda silang, terus artinya itu paket instalasi tidak didukung oleh prosesor, itu sama harus di-crack juga, Pak. Oh ya, berarti komputernya yang kurang kompatibel. Mbak siapa tadi yang tanya? Raise hand, Dok. Oke, bisa turunkan versinya. Kalau misalnya kurang kompatibel dengan laptopnya, itu kan yang dikasih Bu Putri yang versi 10 atau versi 9? 10. Versi 10. Ya, bisa diturunkan. Nanti coba search di Google untuk versi 9 atau 8 yang kompatibel dengan laptop penjenengan. Oh iya, Pak, makasih. Oke. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Insya Allah Mas. mau saya jawab. Coba. APK yang kedua itu kan harus masuk pakai Google Blog, Pak. Gimana? APK yang kedua disuruh masuk ke akun blogger. Tidak. Maksudnya bagaimana? Kayak Pak, mau masuk ke akun blog gitu loh, Pak. Yang APK kedua itu. Ini yang bicara siapa ya? Mas Nailul. Nailul ini kah? Iya. Iya, Pak. Oke. Mas Nailul, apakah sekarang menghadap ke laptop? Ya. Silahkan di-share screen. Minta tolong untuk dibukakan share screen-nya untuk Mas Nailul, Mbak Nafi. Ya, teman-teman, apabila mengalami masalah serupa dengan Mas Nailul, nanti kita bahas di sini, kita jadikan diskusi dan juga solusinya. Silakan, Mas. Diskusi sudah mulai hangat ini, enak ini. Iya, oke. Silakan, Mas Nailul bisa share screen. Atau ini Pak Tommy berarti share screen-nya ditutup dulu biar Mas Nailul iya, bisa share screen. Lupa, Bu. Ya. Oke. Silakan Mas Nailul. Sudah dikasih akses ya Mbak Nafi ya tadi? Ampun, Bu. Oke. Enggak jadi ntar aja, Bu. Loh, kenapa? Kenapa, Mas Nailul? Aja. Mungkin yang dimaksud yang W2 APK itu, Bu, mungkin. Yang web itu APK? Ya. Web APK-nya kenapa? Masuk ke akun blogger. Oke. Masuk ke akun Sebelum blogger. kita ke web to APK-nya, yang iSpring-nya dulu, yang masih ada iSpring kendala. dulu. Oke, Mas, nanti kita bahas setelah ini ya, Mas ya, kalau yang di web to APK-nya. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya sambil saya nanti silakan kalau terlintas di pikiran mau menanyakan langsung dijeda saja dengan raise hand, tidak masalah. Oke, kita ke materi berikutnya. Ini materinya apa ya? Nah, teman-teman, ini sebenarnya sebagai sebuah pembuka title pack ini
cukup bagus, sudah ada gambar yang menarik, namun saya merasa sedikit terganggu ketika berada di sini. Teman-teman, halo? Ya, Pak. Masih dengar suara saya ya? Nah, Masih. terkadang untuk membuat sebuah tampilan menjadi menarik, kita kasih berbagai macam animasi. Namun alangkah baiknya ketika memasukkan animasi-animasi itu juga yang sesuai dengan apa konteks materi yang akan kita bahas. Misalnya tadi tentang kerucut, lalu di situ ada animasi kerucut, oke lah masuk. Kalau ini tentang simbiosis, maka gambar madu dan bunga, lebah dan bunga ini akan sangat sesuai. Tapi kalau ini adalah perkalian dan pecahan desimal, mungkin kurang tepat. Kalau tujuannya ingin membuat lebih menarik, mungkin gambar apa ini? Yang dut-dut ini loh. Kuning-kuning dut-dut boneka ini sudah cukup menarik bagi anak. Justru akan jangan sampai gini, kenapa kok kita tidak boleh asal memasukkan animasi, jangan sampai fokus anak itu teralih. Karena ngeten iki lebih menarik kupu-kupu yang gerak ini daripada saya melihat apa yang ada di menu-menu ini. Nah, tujuannya jangan sampai fokus anak dalam menggunakan media ajar yang teman-teman ciptakan, jangan sampai teralih. Apalagi menjadi fatal kalau ini animasi semacam ini dikasih di materi. Kita lihat di materinya. Nah, ada kan? Nah, ini langsung tertarik ke kuku yang gerak dulu. Kita hindari. Kita lanjut. Ya, semangat. Oke, boleh. Cantik sekali itu Bu gurunya. Oke. Oke, ini materi-materi. Saya tidak mereview tentang tampilan secara umum berkaitan dengan desain ya Bu ya, karena itu tergantung kreativitas teman-teman semuanya. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang saya rasa dalam tampilan ini mengganggu sebagai sebuah multimedia pembelajaran yang baik, tetap saya akan komentari. Kalau masalah desain monggo. Nah, semacam ini, kalau gambar ini hanya sebagai penyerta tidak masalah. Oh, mungkin ini yang menyampaikan soalnya dalam bentuk kelinci. Masih tidak masalah. Tapi jangan sampai satu lembar animasinya macam-macam. Di sini kupu terbang, di sana kelinci loncat, di sana apa. Nah, ini malah jadi semrawut. Oke, ini sepertinya kuisnya tidak pakai iSpring juga ya. Ini kalau diklik benar maka menuju ke slide benar, kalau diklik salah menuju ke slide yang salah. Benar demikian? Dari Sri Indahyani. Ada aktif? Iya, Pak. Oke. Teman-teman, ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Nailul, kenapa saya tidak bisa menjalankan kuis saya ketika di preview. Jadi saya sisipkan di sini aja, di lembar terakhir di sini. Ya, lembar barunya jalan. Jalan, Pak. Ya. Saya buat satu kuis dulu, melanjutkan yang tadi. Kuis kedua saya pilih menjodohkan. Untuk Mbak Nafiatul dikirimkan lagi ya Mbak, soalnya benar tidak bisa dibuka filenya. Kirimkan ke Bu Putri lagi ya Mbak Nafi. Iya, Bu. Tapi ini tak stop record dulu atau bagaimana, Bu? Nanti jangan. Iya. Atau nanti Pak Tommy bisa mencontohkan aja bagaimana caranya, biar yang lain juga kan belum tahu yang ini. Nah, oke. Tadi pertanyaan dari Mbak Nafiatul ya Mbak ya. Tadi ketika kita sudah membuat kuis di iSpring, maka yang masuk di PowerPoint hanya berupa gambar. Lalu ketika kita slideshow dari PowerPoint-nya, misalnya ini kita slideshow, maka tidak jalan, hanya gambar.
Lalu bagaimana agar ini jalan? Ya kita previewnya dari iSpring-nya. Kita preview dari iSpring-nya. Sebentar. Silakan sambil menunggu kita proses analyzing. Ada pertanyaan lagi boleh bisa disampaikan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya mau menjawab. Kalau mau membuat media pembelajaran, apa harus menggunakan iSpring atau bisa menggunakan biasa? Maksudnya bagaimana? Bisa diulang? Kalau mau membuat media pembelajaran, apakah harus pakai? Apa harus menggunakan iSpring atau Atau? bisa menggunakan PPT biasa? Oke, iya. Jadi iSpring itu yang pertama, kalau kita membuat media pembelajaran berbasis komputer ya pakai PPT sudah cukup. iSpring adalah mengubah PPT menjadi HTML5. Apa itu HTML5? Bahasa pemrograman yang bisa dibaca oleh internet, oleh browser, yang nantinya bisa kita buat secara online maupun offline. Tapi bahasa HTML5 nanti agar bisa menjadi aplikasi Android, kita pakai web to APK. Hasil dari iSpring nantinya sebenarnya tidak hanya berhenti sebagai PPT. Misalnya teman-teman mengelola sebuah blog, presentasinya masuk ke blog penjenengan bisa lewat iSpring. Jadi iSpring mengubah PowerPoint menjadi HTML5. Kalau sudah HTML5 mau dikasih di website, mau dikasih di website, mau dikasih di LMS, bisa. Gitu ya Mbak ya? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Mungkin tadi Mbak Mbak, Alvina, kalau kita preview dari iSpring-nya, maka kuis tersebut bisa jalan. Ini tampilan saya yang preview iSpring atau PPT? preview iSpring, Pak. Nah, ini bisa jalan kalau kita previewnya dari iSpring pula. Jangan di preview slideshow dari PowerPoint, tapi dari iSpring. Coba di Oke, ada pertanyaan? Coba di-submit Pak Tommy, biar kelihatan Oke. ini. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau itu tadi dari PPT di-convert ke iSpring bisa apa enggak ya, Pak? Kuisnya. Dari PPT Di-convert ke iSpring itu yang kuisnya. lain. Kalau sudah ada kuis yang penjenengan buat dari PPT, maka tampilannya ya tetap seperti PPT itu. Tapi di sini ada keunggulan iSpring menyediakan berbagai macam kuis. Kalau misalnya sudah ada ini seperti mbaknya tadi, ini punyanya Mbak Sri Indah, ini tadi sudah ada kuis. Di sana dia tidak pakai kuisnya iSpring, tapi buat kuis sendiri. Pakai PPT, jawaban benar, misalnya diklik benar, dia ke slide, selamat Anda benar. Kalau jawabannya salah, selamat, tidak selamat. Sayang sekali jawabanmu kurang tepat. Itu nanti ketika dijadikan iSpring, ya kuisnya seperti itu. Tapi kalau kita mau pakai iSpring, ya ini ada macam-macam kuis. Ini misalnya multiple choice, kita submit, langsung ada responnya. Dan ini bisa kita atur, apakah respon langsung keluar, apakah nanti terakhir baru bisa direview antara jawaban benar dan salahnya. Ini nanti bisa diatur semuanya. Kita lanjutkan soal kedua, ini menjodohkan. Ya, submit. Salah juga. Dan selesai, lihat hasilnya. Nah, teman-teman, nanti yang belum mencoba kuis iSpring, silahkan dicoba. Karena salah satu keunggulan dari iSpring adalah berkaitan dengan penyediaan kuis. Jadi kuis di sini ada macam-macam banget di iSpring. Ketika kita memilih kuis, maka kita pilih yang grid quiz. Kalau yang survei itu dilakukan jika ada pada pertanyaan dengan kondisi tertentu. Kurang cocok untuk multimedia pembelajaran.
Tapi kalau mau di model kuis yang menyenangkan, jadi itu jawabannya terbuka, bukan jawaban tertutup yang pasti benar. Jadi misalnya setelah setelah bangun tidur apa yang kamu lakukan? Kalau anak jawab A, maka pertanyaannya menuju ke sana. Kalau jawab B, pertanyaannya beda-beda. Jadi nanti pertanyaannya muncul berbeda-beda sesuai dengan jawaban siswa itu kalau untuk yang grid survei. Kalau untuk yang kuis ini, di sini ada pilihan ganda, jawaban yang banyak, benar salah, jawaban singkat, angka, menjodohkan, mengisi titik-titik, drag and drop, hotspot, dan macam-macam. Nah, teman-teman bisa optimalkan ini dalam satu soal, misalnya mau beberapa jenis agar lebih menyenangkan bagi anak, silahkan. Itu berkaitan dengan kuis. Lanjut ke yang berikutnya. Untuk bisa menjadikan aplikasi Android, kita perlu melakukan setting iSpring sebelum publish. Karena kalau tanpa melakukan setting, maka walaupun sudah jadi APK Android, yang di sana ada tombol-tombolnya, namun nanti hasilnya di slide masih bisa geser. Nah, untuk menghindari itu, maka kita perlu melakukan setting. Setting yang pertama, kita lakukan setting pada player. Ini kita klik player. Nah, settingannya adalah tampilan di sebelah kanan. Kan ini nggak asik nih kalau APK Android, sedangkan di sini ada navigasi untuk menuju ke slide mana. Maka ini percuma, kita buat tombol-tombol percuma. Karena ada navigasinya. Maka semua tampilan ini perlu kita hilangkan dengan memilih player hanya yang slide online. Nah, ini yang tampil di Android semacam ini. Sudah tidak ada tombol lain. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Yang pertama, settingan player. Karena kalau tidak teman-teman setting, nanti semacam ini. Masih ada tombol next-nya mungkin, masih ada tombol navigasinya seperti yang pertama tadi saya tampilkan. Itu kita buang semuanya, kita pilih slide saja. Itu yang pertama. Jangan lupa terapkan dan tutup. Apply and close. Kita sudah pakai yang select ini, player only. Lalu kita apply and close, kita tutup. Setting pertama untuk setting player. Setting kedua, kita jangan sampai, nanti kan gini, berbeda dengan yang ada di PowerPoint. Kalau di PowerPoint, untuk membuat multimedia pembelajaran menggunakan PowerPoint yang berisi tombol-tombol tersebut, kita cukup dengan melakukan setting setup slideshow dengan memilih browse at kiosk. Browse at kiosk ini kita centang atau kita hidupkan tombolnya, ini berfungsi agar tombol itu yang bisa berfungsi hanya tombol yang teman-teman buat. Saya coba, ini saya preview dulu. Apakah yang dibuat Mbak Indah ini sudah jalan sesuai tombolnya atau saya bisa klik dimanapun untuk bisa berjalan ke slide yang lain. Ya. Nah, ini misalnya, Mbak, ini saya tidak klik tombol ya, tapi ini bisa jalan. Nah, ini bisa jalan. Saya nggak klik tombol ya ini. Ada teman-teman yang gini, ini terus tombol kan nggak ada gunanya. Ini bisa jalan semua. Saya tidak klik tombol. Saya klik ini di tempat kosong sini. Saya klik, muncul, saya klik. Nah, untuk mematikan fitur ini, di slideshow setup, lalu kita berikan
contreng atau hidupkan yang browse at kiosk full. Nah, ini diklik. Kalau ini sudah diklik, PPT teman-teman hanya bisa jalan dengan klik tombol. Kita coba. Nah, ini udah nggak bisa jalan ini. Saya klik di tengah-tengah udah nggak bisa jalan. Bisa jalan kalau saya klik tombol next. Nah, saya klik di tengah ini nggak jalan. Bisa jalan kalau klik next. Oke, saya tutup. Ya, teman-teman, itu kalau di setting PowerPoint-nya. Pak, kalau saya sudah setting semacam ini, lalu saya publish jadikan Android, apakah sudah tidak bisa jalan? Masih bisa jalan. Karena kita belum setting iSpring-nya. Maka yang dilakukan di iSpring yang kedua, setelah setting player, adalah setting slide properties-nya. Slide properties, kita setting, nah ini teman-teman, ada on click ini kita hilangkan semuanya. Ini kan on click-nya posisi hidup dengan logo kotak. Kita hilangkan semuanya. Tujuannya apa? Agar ketika sudah jadi aplikasi Android, nggak bisa jalan kalau di slide. Maka jalannya bagaimana? Harus menekan tombol yang sudah teman-teman buat. Gitu ya. Ini kita matikan semuanya. Kita matikan semuanya. Tombol-tombol ini. Oke, kalau sudah dimatikan, maka nanti HTML5-nya sudah tidak bisa jalan kecuali dengan tombol yang sudah teman-teman buat. Oke, jangan lupa simpan dan tutup. Nah, ini sudah siap untuk dipublish. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Bisa open mic. Ayo, silakan yang mau tanya. Pak mau bertanya. Ya, Berarti silakan. nanti kalau kita membuat kuis harus masuk ke preview dulu ya? Ya. Kalau pengen mencoba, lewatnya preview iSpring, bukan di slideshow PowerPoint yang ini. Kalau ini Mbak, ini ya, saya coba. Ini kalau saya slideshow muncul nggak sih tadi? Muncul. Ini saya slideshow muncul nggak Bu? Ini saya slideshow. Muncul, Pak. Nah, ini kan nggak bisa saya tekan ini Mbak. Ya. Karena saya slideshow-nya, preview-nya dari PowerPoint. Seharusnya untuk ini bisa jalan, ya saya preview dari iSpring-nya. Ini di iSpring kan ada preview nih. Gitu ya Mbak ya. Ini hanya untuk nyoba apakah kuis saya sudah jalan. Ya silahkan di preview di sini. Ini. Bisa minta tolong dicontohkan, Mbak. Gimana Mbak? Dicontohkan. Oke ya, ini saya preview dari iSpring. Kalian dicontohkan membuat ini Pak Tommy, ngapunten, Apa? membuat pilihan kuis tadi menggunakan iSpring karena beberapa mahasiswa ada yang belum membuat, jadi nanti biar mereka. Oh ya, berarti gini, ngapunten Pak, berarti misalnya ya, ini kan ada beberapa mahasiswa yang sudah membuat lewat PowerPoint kuisnya. Misalnya nanti ditambahkan lewat iSpring kan enggak masalah toh Pak? Tidak masalah. Jadi ada tambahan. Jadi mereka bisa dua pakai iSpring boleh, pakai di dalam satu file itu ada yang iSpring, ada yang PPT kan gitu. Ditambahkan nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Ini Mbak, ini preview dari iSpring, maka kuis tadi bisa jalan. Tapi saya tidak melakukan settingan apapun, jadi cuma layar putih. Teman-teman bisa menyetingnya juga. Oke Mbak ya, saya close. Kita ke kuis, teman-teman. Kita ulangi lagi ke kuis. Jadi ada grade kuis, ada survei. Yang kita gunakan yang grade kuis. Ya, di mana ambil pertanyaan? Ini di kiri atas ada question. Dah tinggal milih. Kita coba pilihan ganda, multiple choice.
Ya udah tinggal yang atas ini pertanyaannya, yang bawah ini jawabannya. Jawaban. Jangan lupa dipindahkan kuncinya. Nah, ini pindahkan kuncinya. Bisa tambahkan audio, bisa tambahkan video ataupun gambar. Yang berikutnya, kalau mau tambah soal bagaimana? Tinggal tambah klik question lagi. Menjodohkan. Sama pertanyaannya, jodohkan antara pernyataan dengan pernyataan 1 dan 2 misalnya. Dan mohon maaf Pak, share screen-nya tidak Ya. berjalan di laptop saya dan di laptop teman-teman. teman-teman juga tidak jalan kah? Tidak jalan, Pak. Tidak jalan, Mbak. Oke, kita ulang. Ora ket mau Mbak ngomongnya. Ewo. Ewo. Nyantai saja. Nyantai aja Oke. sama Pak Tommy ya. Pak Tommy masih muda kok. Nyantai ngomong ket mau, aku wis tangtung malah jebol ramet tuh. Oke, saya stop share screen yang PPT, saya langsung ke iSpring-nya. Mungkin ini karena program yang berbeda tidak dibaca Zoom. Padahal saya juga dari saya pindahkan dulu share screen-nya. Oke, saya share screen ke iSpring. Oh, ini ya. Sudah muncul. Sudah. Tampilannya apa? Matching question. Nah, matching question kan? Ngono toh Mbak Ket mau. Baleni iki. Oke. Kita hapus soalnya. Kita hapus, ini kita hapus. Kita remove dulu. Halo, teman-teman. Ini Ya. saya remove. Ini tampilan awal ketika kita membuka kuis iSpring. Ini tampilannya semacam ini. Saya tidak ulangi dari PPT ya. Masuk ke kuis bisa kan? Klik iSpring, nanti ada kuis, nanti masuk ke sini. Kalau sudah, bagaimana cara membuat pertanyaan? Ini di kiri atas question. Pun ini ada banyak pilihan, silahkan pilih. Kita pilih multiple choice, klik. Sudah, yang atas pertanyaan, ini. Yang atas ini pertanyaan. Yang bawah ini jawaban. Pun. Jangan lupa untuk memindahkan kuncinya. Jadi di sini kita tidak perlu membuat seperti PPT. PPT kan kuncinya dikasih apa ya? Action semuanya. Naik bener ke slide yang selamat, kalau salah sayang sekali. Nah, ini jangan lupa pindahkan kuncinya. Kalau sudah pindah ya udah selesai. Pertanyaan nomor 2. Klik question lagi. Pilih yang apa? True false. Benar salah. Benar salah. Pernyataan A, pernyataan A, pernyataan B. Gampang niki, gampang ini teman-teman. Kalau untuk buat kuis dan lebih variatif kuisnya. Dah, silakan dilanjut question 3. Mau diacak-acak, mau model apapun silahkan. Misalnya drag drop. Oke, biasanya gambar-gambar yang butuhkan drag drop silahkan di sini. Drag Tapi objek. itu ngapunten Pak, belakangnya nanti bisa ini enggak dibikin apa namanya kayak tadi ada kelinci-kelincian, mungkin hewan-hewan gitu bisa enggak? Itu settingnya di PowerPoint-nya, Bu. Oke. Mungkin kalau lewat sini sebenarnya juga bisa. Ibu bisa lakukan properties untuk kuisnya. Tapi masih pada ini. Ini jawaban-jawaban ketika salah dan benar pun bisa teman-teman ganti. Oke, kita lanjut ke setting ya. Kalau untuk buat kuisnya udah bisa semua ya. Gampang banget kok. Settingnya ada di Mbak Nafiatul. Silahkan ada yang sampaikan. Sepertinya bibirnya gerak-gerak tapi tidak ada suaranya. Disuruh ibunya beli telur mungkin Mbak Nafiatul. Oh iya. Itu Pak. Oke. Masih bingung. Mungkin adiknya kekancing di kamar mandi, Bu. Masih bingung, berarti nanti kalau kita upload, kita bukanya pakai aplikasi iSpring juga ya Pak untuk bisa masuk ke question. Untuk bisa masuk ke question.
Iya, iSpring. Nah, nanti ini tak baleni ya untuk teman-teman. Apa atau iSpring itu? iSpring itu gunane merubah PowerPoint untuk bisa jadi HTML5. Apa HTML5? HTML5 bahasa pemrograman agar program ataupun aplikasi bisa tampil di web. Baik offline maupun online. Nah, nanti kalau sudah jadi bisa HTML5, mau kita jadikan aplikasi Android, kita pakainya Web to APK. Nah, ketika teman-teman sudah install iSpring, maka tadi ada menu baru namanya iSpring. Saya tutup. Maka ketika diklik iSpring, tampilannya kuis ini. Keunggulannya iSpring itu bisa buat kuis yang macam-macam. Oke, sampai di sini kita sudah start berangkat dengan pemahaman yang sama. Teman-teman bisa dipahami? Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Kalau kita keluar dan kita kirim ke user lain, itu nanti kuisnya bagaimana, Pak? Ini kita keluar dari mana maksudnya? Maksudnya, kan PowerPoint-nya sudah selesai, sedangkan kuisnya juga sudah selesai diedit dan matang untuk digunakan. Mau kita share ke Anda, saya share ke Pak Tommy. Nanti Pak Tommy bisa membuka PPT saya dan kuisnya itu bisa langsung muncul juga gitu, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Mbak siapa ini tadi? Nafiatul lagi. Oh, Nafiatul lagi. Ini mahasiswa semua Nafiatul semua atau gimana Bu ini? Makanya Pak, semua LKS ya Nafiatul. Ini yang satu lagi Mbak Dia dari tadi belum tanya Pak. Mungkin lagi bingung. Oke, Mbak Nafiatul. Karena kita sudah tambahkan sebenarnya Mbak Nafiatul, iSpring ini menggunakan program flash. Artinya kalau belum Mbak Nafiatul publis, kalau belum dipublis, maka diterima orang lain ya PPT tok. Kalau diterima PP tok artinya bagaimana? Artinya ketika diterima dilihat kuis tadi cuma gambar. Maka yang dikirim jangan PPT-nya, hasil publish dari iSpring-nya. Itu yang dikirimkan. Makanya nanti ketika mau publish itu ada pilihan. Ini dipublish mau sebagai apa? Dibuka di mana? Berbasis apa? Itu ada pilihan. Oh, nanti mau bisa dijadikan multimedia pembelajaran komputer yang dioperasikan menggunakan laptop, maka nanti kita pilih yang komputer. Tapi kalau nanti